Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama si Maskum dalam Sekilas Infomu. Edisi pengajian Ahad pagi bersama Majelis Tablik PCM Kota Blora di Masjid Al-Maun atau Komplek Kantor PDM Kota Blora. Ya, satu topik yang diangkat dalam pengajian Ahad pagi kali ini yaitu revitalisasi ideologi Muhammadiyah bersama Dr. Andes Haji Puji Suharjo MPD. Ya, revitalisasi merupakan penguatan. Ideologi adalah keyakinan. Manhaj Muhammadiyah yaitu jalan lurus yang kita tempuh dalam memahami Islam untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam ideologi mengandung khittah atau garis-garis perjuangan Muhammadiyah. Ya, kalau dalam negara disebutnya GBHN. Dan kemudian adalah baru AKI. Bodoh dhisik atau duit dhisik baru AKI. Jadi dua-duanya itu laku bareng di Muhammadiyah. Ini tadi masih ada permintaan, tapi ini dihadir oleh para ibu Aisyah. Permintaan droping air. Droping air itu ibu-ibu. Awak dhewe kalah kali Aisyah. Itu mau jabane tertinggi dua pon. Tenglarang gunung. Saudara pemirsa, Muhammadiyah itu dalam pelaksanaan pemikiran dan pelaksanaannya secara organisasi, tidak sendiri-sendiri. Ya, menggugah hati para dermawan untuk menyisihkan hartanya untuk organisasi. Dengan organisasi akan menjadikan ringannya dalam mengelola organisasi Muhammadiyah. Ya, pemikiran yang mana alatnya adalah otak dan tindakan atau amalia, alatnya yaitu fisik, yang di dalamnya itu terkandung faham dan metodologi berpikir tertentu, yang mana metodologi berpikir itu melalui bayani, burhani, dan irfani. Irfani merupakan pemahaman hati. Saudara pemirsa, ideologi serangkaian gagasan atau pemikiran untuk mengubah realita atau kenyataan hidup yang dipandang belum layak atau dengan indikator yaitu Islam. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Maka diharapkan Muhammadiyah itu berkemajuan. Maksudnya Muhammadiyah dengan berjalannya waktu atau perubahan kehidupan manusia yaitu menjadi zaman modern, maka Muhammadiyah bisa mengambil peran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagai ideologi atau keyakinan dan ideologi Muhammadiyah adalah ideologi Islam. Islam bagi Muhammadiyah sebagai identitas, sebagai roh atau jiwa gerakan. Maka inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan yang lain. Muhammadiyah berserikat, ada komunitas, berkumpul, bekerja bersama-sama, tidak bekerja individual. Makanya orang-orang Muhammadiyah tidak suka pencitraan, tapi senangnya adalah memberikan kontribusi kepada kemaslahatan umat. Muhammadiyah juga berkarakter reformis modernis. Reformis yaitu selalu berubah ke arah kemajuan modern, yaitu berkemajuan ke arah Islam yang berkemajuan, Islam yang sebenarnya. Ideologi Muhammadiyah mengandung khittah perjuangan atau garis-garis perjuangan. Kalau dalam negara GBHN ya, Muhammadiyah setiap 5 tahun menyusun khittah perjuangan. Jadi pemimpin Muhammadiyah seperti pemikir negara betul ini ya. Mereka harus membuat hasil laporan-laporan ataupun hasil kinerjanya. Ya,
Muhammadiyah dalam salah satu ideologi Muhammadiyah yang kuat dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah pada bab 3 dalam kehidupan hidup berbangsa dan bernegara itu juga diatur oleh Muhammadiyah. Oke pemirsa, kewajiban kita adalah selalu berdiri memihak kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Menyusun tentang kristalisasi ideologi Muhammadiyah. Kristal itu ya pemadanan, bukan penjelasan yang sangat rinci, tapi pemadanan. Di antaranya adalah Muhammadiyah sebagai ideologi, tadi Muhammadiyah sebagai keyakinan. Pemikiran Muhammadiyah ketika menjalankan hasil pemikiran Muhammadiyah sejak dia adalah sampai sekarang ini, itulah jalan yang kita tempuh dan kita yakin itu akan sesuai dengan yang terjadi oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ideologi Muhammadiyah adalah ideologi Islam. Jelas, itu ideologi Islam. Bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Yang kedua, ini nanti yang kita bahas yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Islam bagi Muhammadiyah merupakan identitas. Identitas itu ciri wajib. Dijadikan apa? Ciri wajib. Sebagai roh atau jiwa gerakan. Makanya di sini nanti Muhammadiyah itu akan membedakan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Ketok, itu wong Muhammadiyah, itu wong iki. Itu. Akhirnya dari masjid Muhammadiyah, masjid ketok di masyarakat, nek subuh orang subuh. Nek sholat sehari biasanya kebanyakan mana? Bismillahnya orang disahirke. Itu saya ketok, itu identitas. Tapi identitas itu juga dimiliki oleh organisasi yang lain, tidak hanya Muhammadiyah. Berkat Muhammadiyah pasti berserikat. Berserikat itu menjadi ada komunitas, ngumpul, bekerja bersama-sama, tidak berjuang secara individual. Karena orang Muhammadiyah tidak senang pencitraan. Orang Muhammadiyah tidak senang pencitraan, tapi senangnya adalah memberikan kontribusi kepada kemaslahatan umat. Gitu. Kemarin tenang orang tapi nek kabar yang saya terima dari media sosial ya mudah-mudahan nanti terlaksana. Kalau kemarin Sekretaris Umum Muhammadiyah Pak Mufti itu ditawari wamen mendikta ya tahun yang kemarin kurang kesel. Sekarang bisa ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan Menteri Riset dan Perguruan Tinggi bisa sendiri. Itu kemarin dari media sosial itu sudah dipanggil Pak Prabowo untuk menduduki jabatan Menteri Pendidikan Dasar dan orang ini itu beritanya di media pernyataannya juga pakai mudah-mudahan sekarang dilatih karena digunakan. Kemudian yang keempat itu Muhammadiyah berkarakter reformis modernis. Reformis itu selalu berubah kepada modern bersama kemajuan. Dan Islam sebagai kemajuan. Jadi Muhammadiyah itu harus maju. Maju ke rumah sakit itu orang senang maju. Walaupun takutan. Semua yang maju walaupun takutan. Termasuk saya waktu mendirikan SMK Madrasah bersama Pak itu putar 2 kali. Termasuk sertifikat untuk agunannya sertifikat pribadi. Pak Alun, Pak Umar Maruk sama Pak Budi. Pak Budi ada kota-kota gambar ini dia Pak Bilang sakit. Semua itu gambar Pak. Sekolah itu agak terlalu keto budul bisa jauh. Sekarang itu malah masalah tidak begitu masalah sekarang. Soalnya orang mesti ada orang yang dibuka kalau itu seorang. Tapi karena rumah sakit sudah punya branding, sudah terkenal ya alhamdulillah. Sekarang sudah dibuka. Kalau dia orang apa? Ada
berfirman, ja'alna pakai na di domir untuk Allah, kami jadikan fi kulli pada tiap-tiap qaryatin negeri. Jadi Allah menandaskan bahwa setiap negeri itu dijadikan oleh Allah akabira mujrimiha liyamku fiha. Maksudnya apa itu? Yaitu akabiro, pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin negeri, karena yang dibicarakan negeri wabih, yang dibicarakan adalah suatu negeri. Mujrimiha, penjahat-penjahat. Jadi pembinaan dari Al-Quran, suatu saat dalam suatu negeri itu pemimpinnya mesti rapi terus. Suatu saat ada pemimpin yang jahat. Ini firman Allah. Makanya kok pecah dulu. Yang pemimpin yang jahat, bupati, jadi maksudnya sedang melakukan pekerjaan maksiat, termasuk korupsi. Itu jahat. Menolakkan peraturan-peraturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ketika misalnya melegalkan penjualan miras, ya berbuatnya bisa. Jadi akabiro mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat, liyamkuru fiha, orang itu pembesar-pembesar yang jahat itu dalam rangka melakukan tipu daya fiha di dalam negeri mereka. Itu berlaku saya saat dunia loh, aturan orang Indonesia tahu ya. Coba kita orang Indonesia. Bukan ini berlaku universal, sedunia. Wama yang menguna dan tidaklah mereka itu membuat tipu daya, maksudnya pemimpin-pemimpin yang membuat tipu daya yang buat manusia tadi, ilah melainkan diangkusin membuat tipu daya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kembali kepada pemimpin itu. Kalau pemimpin itu membuat tipu daya, menyimpang dari konsensus atau menyimpang dari kesepakatan para pendiri negara atau kesepakatan yang sudah ditetapkan. Wama yasurun, dan mereka itu pemimpin seperti itu tidak menyadari. Jadi Quran maksudnya itu barang itu sebenarnya kami orang ini ya kalimatnya itu ketemu ayat lagi. Jadi peristiwa Allah yang ciptakan di dunia ini pas dengan Al-Quran. Jadi semua peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia telah diberi informasi itu sebenarnya melalui Al-Quran. Kalau kita mau belajar Al-Quran, nah itu. Maka dari itu bahwa Muhammadiyah di dalam salah satu ideologi Muhammadiyah yang terkuat di dalam itu, di dalam pedoman hidup Islami keluarga Muhammadiyah, ini ada bukunya sebenarnya tidak tebal. Dalam bab 3 tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh Muhammadiyah. Bahkan ketika Majelis Takzim mengadakan musyawarah dan kemudian merekomendasikan ketika akan terjadi tampuk perubahan pemimpin atau pergantian pemimpin, itu ada usulannya Muhammadiyah. Yo kira-kira ditopo kira-kira aku yo kasih usulan topo. Ya, usulan Muhammadiyah kepada pemerintah kaitannya dengan pergantian pemimpin, yaitu diantaranya yang pertama kepada semua komponen bangsa, ya, kepada seluruh komponen bangsa itu termasuk kita semuanya, komponen bangsa itu, agar memberikan dukungan dan partisipasi politik. Nah ini Muhammadiyah. Jadi semua warga Muhammadiyah tetap memberikan dukungan kepada perpolitikan, tidak boleh golput, termasuk nanti pemilihan ini. Perkara dicoblos siji monggo, coblos kabeh
jenengan, tapi jangan golput orang teko, karena kalau kita boleh kabeh, ya. Pilihannya kok penuh dengan analisa seperti kok. Karena mungkin sudah apa jenenge, sudah sebagai protes dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Dan dalam media sosial kan sudah begitu. Jakarta ini 58% nanti kan akan coblos kabeh. Surveinya dari Indonesia. Dan Sumatera Barat surveinya itu 58%. Saya pilih dulu nanti coblos kabeh. Nah itu nanti tenang orang yang itu sendiri survei nanti nyatanya seperti apa. Karena sebagai protes tentang segala tindakan KKN dan mengelola pemerintah, ya, dan mengelola pemerintahan diusulkan dalam pengambilan sumpah jabatan itu ada pernyataan demikian. Ini juga dulu kan, itu pernah diusulkan rekomendasi Majelis Taklim Muhammadiyah usulan kepada pemerintah ketika sumpah jabatan ada kalimat apabila saya melakukan tindakan yang merugikan negara, saya bersedia menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita kalau pensiun jabatan, jurnal dulu ya ada berdebat. Nah, mungkin kalau pesimis orang bakal ditompo. Orang bakal ditompo itu. Kemudian agar masyarakat mengartikulasikan kegiatan politik secara etis. Etis itu beradab. Berpolitik yang beradab. Berpolitik beradab itu apa? Orang mau fitnah, orang mau bohong. Tapi saya ini semuanya sudah merasakan. Bohong itu suatu sekarang tidak dianggap suatu keniscayaan. Karena bohong. Kita memang orang fitnah, orang padat, sekarang politik kan itu. Tapi Muhammadiyah tetap sesuai dengan etis dalam memperjuangkan kebenaran. Kemudian mendesak kepada aktivis politik untuk melakukan aktivitas politik berdasarkan etika. Baik yang menjadi Muhammadiyah kan banyak sekali kemana-mana menjadi anggota. Kemudian di dalam kehidupan berbangsa bernegara menjadi pedoman bagi kita ada batas-batas ketaatan. Kalau kita belajar siasat politik Islam, ada batasan-batasan ketaatan kepada pemimpin. Di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW qala asamu wal du'atu 'alal mar'il muslimi bima ahabbu wa kariha malam tu'man bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Qala Rasulullah bersabda asamu wa ta'atu 'alal mar'il muslimin. Asamu itu mendengar dan wa ta'atu mentaati 'alal mar'il muslimin merupakan kewajiban orang muslim. Fima akafu wa kariha untuk apa ini mengenai hal-hal akafu yang disukai wa kariha dan hal-hal yang dibenci. Malam selama atau sepanjang 3 yukmar ia pemimpin itu memerintahkan bimaksiatin kepada perbuatan maksiat. Fa'idha umiru maka apabila pemimpin itu atau diperintah bimaksiatin dengan perbuatan maksiat, fala sam'a wala ta'ah
mungkin, walaupun kita itu senang dan walaupun kita itu kadang-kadang membenci, tetapi itu adalah bukan pekerjaan maksiat, kita tetap mendengar dan menaati. Tetapi kalau ada produk-produk perintah atau pemikiran dari produk atau pemikiran agar kita itu kemudian berbuat maksiat, maka jangan dengar dan jangan ditaati, walaupun sudah menjadi perintah dari pemimpin. Nah, itu. Jadi itu. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa dalam satu ayat seorang atau dalam suatu negeri itu akan Allah menggulirkan pemimpin-pemimpin yang baik dengan pemimpin-pemimpin yang tadi yang mengadakan makar. Maka sekali lagi sebagai penutup, kita tidak usah bingung, tidak usah bagi bisa katakan pemimpin-pemimpin yang berbuat makar. Maka dari itu kewajiban kita adalah selalu berdiri memihak kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Di cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan sebagai rahmat, solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan